Kadang saya heran ya sama pembenci Pak Anies. Pak Anies itu padahal nggak salah, nggak koruptor, nggak terbukti bersalah, nggak jahat, orang baik-baik. Memang sih semua pejabat itu pasti programnya itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi kan Pak Anies ini rata-rata berhasil programnya dan nggak terbukti korupsi, nggak jahat, nggak salah. Kenapa Pak Anies yang selalu dihujat? Sekarang logikanya gitu kan? Kenapa orang yang nyata-nyata bersalah, nyata-nyata korupsi, nyata-nyata janjinya palsu, omon-omon segala macam, malah itu yang dipuji-puji. Ini kan logikanya gimana ya, terbalik logikanya. Nggak masuk di akal gitu. Jadi buat teman-teman, jangan gampang terpengaruh dengan apapun berita buruk yang nggak benar kenyataannya, yang nggak terbukti. Seperti Pak Anies selalu dihujat. Padahal apapun yang dituduhkan itu nggak ada buktinya sama sekali. Bener nggak? Dan ada yang terbukti bersalah tapi malah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ini bagaimana sih konsepnya? Nggak ngerti lagi kadang gua. Lalu turun tangan itu dimulai sekitar tahun 2013 yang waktu itu ya Bang Tim cerita. Jadi saya ini termasuk yang concern sekali bagaimana orang-orang baik tidak banyak yang tidak masuk politik. Waktu itu saya nggak membayangkan masuk politik, ini tahun 2013 jauh sebelum urusan pilkada, pilpres dan lain-lain. Apa yang sering terjadi di kampus-kampus itu unik. Kalau ada dosen jadi caleg, itu pasti disindir-sindir sama koleganya. Ngapain sih jadi caleg, kayak kurang kerjaan. Kita ini aneh. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Terus kita berharap politik kita berubah, itu tidak mungkin. Tapi orang tak bermasalah mau masuk wilayah politik pasti kekurangan sumber daya. Pasti. Karena orang-orang baik ini biasanya mereka mulai dengan ide, dengan karya, tidak memulai dengan modal rupiah, bukan? Karena itu harus dibantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh orang-orang baik lainnya yang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang, tapi bantuan dalam bentuk mendukung kegiatannya secara rela, secara sukarela. Disitulah kemudian gerakan kerelawanan namanya turun tangan dan meluas. Kemudian gerakan turun tangan itu kita ingin politik lebih baik, tapi hanya berharap orang lain yang mengerjakan. Jangan, lakukanlah. Itulah kemudian kita mendorong kerelawanan. Dan waktu itu saya pesankan pada semua, relawan itu tidak dibayar. Itu kalimat itu sering dipakai untuk poster tuh. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi dia dibayar karena dia tak ternilai harganya. Jadi jangan dirugikan. Lagi-lagi sama tuh seperti Garis Indonesia Mengajar. Kalau menjadi guru dihitungnya rupiah, maka lebih baik sektor lain. Tapi kalau bicaranya kemuliaan, tidak bisa ternilai, tidak bisa ternilai. Nah, jadi saya usul pada teman-teman semua, kalau pertanyaan Ola tadi soal bagaimana kita melakukan atau anak muda, ya just do it, kerjakan, mulai dulu nanti dan ajak teman-teman yang lain. Sekaligus juga ini teman-teman semua, ini banyak di sini teman-teman muda, orang tua dan lain-lain. Banyak dari kita yang sering ikut latihan kepemimpinan, training kepemimpinan, mau jadi pemimpin, tapi yang dipikirkan mau jadi pejabat. Ada pejabat muda itu ketua-ketua, itu orang pegang jabatan. Pemimpin itu disebut pemimpin jika dan hanya jika dia diikuti secara sukarela. Jika dan hanya jika diikuti secara sukarela, kata-katanya diikuti, perbuatannya diikuti, itu maka disebut pemimpin. Nah, bagi teman-teman, saya ingin garis bawahi, ide baik. Kalau Anda punya ide baik, ajak sebayanya, lalu sebayanya sama-sama mengerjakan, you become a leader.
Leader itu bukan nggak usah punya jabatan. Sama lah kita kalau di atas nih, ini bukan di bawah masjid ya, sampai di masjid. Di masjid itu ada sholat di mihrab. Bisa disebut imam tidak? Bisa nggak disebut imam? Tidak bisa disebut imam jika apa? Jika ada makmum. Dimanapun lokasi Anda, tapi ketika Anda sholat di belakangnya ada satu orang ikut, langsung status Anda berubah jadi imam. That's leadership. Leadership itu bukan tempat, bukan posisi, bukan nama. Leadership itu adanya pengikut. Jadi ketika kita ikut training, pelatihan leadership dan lain-lain itu, orang tua ingin anaknya tumbuh leadershipnya, tumbuhkan pada anak kemampuan mereka bekerja sama dan diikuti sukarela. Kalau Anda punya ide, ajak. Ini yang dikerjakan Bung Timi, dia bisa disebut leader. Kenapa? Karena ketika dia melakukan, lalu sebayanya ikut, bukan? Sebayanya ikut, mengerjakan sama-sama. That's leadership. That's leadership. Jadi, saya berharap buat teman-teman semua, ketika Anda punya ide, Anda bayangkan juga, this is leadership development project. Di satu sisi menyelesaikan masalah, di sisi lain menguji leadership. Anak-anak Indonesia mengajar itu kalau saya kirim ke daerah, ke SD, kan mereka ngajar jadi guru SD. Saya selalu pesankan pada mereka, Anda harus berlatih jadi pemimpin di depan anak SD. Oh, mimpin anak SD itu susahnya luar biasa. Kalau bicara depan mahasiswa, dosen, ya mahasiswanya masih sopan-sopan dengerin. Tapi kalau anak SD, if you're not interested, they're not interested. Dan anak itu akan dengan cuek, dengan tanpa beban mengatakan I'm not interested, I don't care, saya nggak peduli, saya nggak ikuti. Tapi bila Anda bisa mimpin anak SD, maka insya Allah Anda akan bisa mimpin urusan apapun juga. Karena anak SD itu jauh lebih rumit. Nah, sama, ketika Anda punya ide, lakukan ide itu, ajak teman-teman terlibat. Jadi besar atau tidak itu urusan lain, tapi melakukan sesuatu, maka insya Allah itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Gitu ya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana seorang masyarakat ya, anak muda, masih muda ya, memberikan statement yang sangat hebat. Bagaimana ia mengatakan bahwa dia heran ya, kenapa banyak sekali orang yang tidak suka dengan Anies ya, sangat membenci Anies ya, terutama para termul teman-teman. Sedangkan Anies Baswedan ya kebanyakan ya, hampir semua janji politiknya waktu di Jakarta itu terpenuhi. Kemudian bagaimana Anies kerap kali ya ini dijerat dalam kasus hukum, namun tidak terbukti sama sekali. Artinya bahwa Anies adalah pemimpin atau pejabat yang sangat bersih pada saat itu ya, pada saat menjadi gubernur Jakarta ya. Tapi kata anak muda tersebut adalah orang-orang yang atau tokoh-tokoh atau pemimpin yang banyak kasus ya itu malah didukung. Berbeda dengan Anies yang kalau kita bisa katakan bahwa beliau itu hampir tidak ada kasus, tapi dibenci oleh semua orang ya kan. Apakah ini karena kehebatan Anies, karena Anies terlalu bersih, terlalu punya integritas sehingga ia dibenci ya kan? Ini masih menjadi misteri teman-teman. Namun apapun itu, semoga 2029 nanti Anies membuktikan bahwa ia layak untuk menjadi seorang pemimpin, layak maju sebagai calon presiden, layak untuk dipertimbangkan ya. Apalagi kontestasi politik ya, itu dimulai dari sekarang. Bagaimana pondasi-pondasinya Anies bangun dengan konsolidasi ya, ke setiap pendukungnya, membangun partai ya kan, agar Anies dapat diperhitungkan ya, bukan hanya di masyarakat tetapi para elit-elit. Apalagi elit-elit sekarang ini seolah-olah memegang kekuasaan, mengendalikan teman-teman, sehingga perlu mendapat
tiket juga dari mereka, ya kan. Dan itulah kenapa Anies perlu memperkuat pendukungnya, memperkuat dukungannya di kalangan masyarakat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?